Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi bin ni'amil wasi'atil wazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Tsumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrar al-haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Sabtu kita mengkaji tafsir Al-Qur'an, mengkaji ayat Al-Qur'an dengan menggunakan kitab tafsir Jalalain, yaitu tafsir yang disusun oleh dua imam besar, ahli tafsir, ahli fiqih, ahli usul fiqh, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk penghujung surat At-Tahrim. Ya, kita sudah selesai dari ayat sudah sampai, masih baca ayat. Oh iya, sudah sampai ayat yang ke-8. Kita sudah masuk ayat 9 sampai akhir ya. Sampai 12. Sampai 12 ya. Bacakan ayatnya ya. Ya, kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun il qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffara wal munafiqin, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghlub 'alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, dan tempat kembali mereka adalah jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya, kita bahas dulu ini. Di sini Allah berfirman, wahai nabi, ya ayyuhan nabi. Ini merupakan panggilan lembut kepada nabinya. Sebab Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah dengan menggunakan wahai nabi, tidak menggunakan nama beliau. Nah, ini sebagai bentuk apa? Penghormatan ya, atau pemuliaan terhadap nabinya, dipanggil dengan nabi. Kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, tidak ada satupun ayat yang menyebutkan ketika Allah memanggil nabinya dengan ya Muhammad. Semuanya ya nabi, ya ayuhan nabi. Nah, jadi ini termasuk pemuliaan Allah terhadap nabi kita ya, dipanggil dengan nabi. Pemuliaan dan juga sebagai bentuk sikap lembut Allah kepada nabinya. Wahai nabi, jahidil kuffar, perangilah orang-orang kafir. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Mahalli, bisayf, perangilah orang-orang kafir dengan pedang. Kalau zaman sekarang dengan meriam, dengan rudal, dengan apa lagi? M16, AK-47 dan semacamnya. Wal munafiqin, dan perangi juga orang-orang munafik. Dengan apa? Bil lisani wal hujjah, dengan perkataan dan hujjah. Di sini Allah menyuruh Nabi untuk memerangi orang-orang kafir dengan pedang dan orang-orang munafik dengan lisan dan hujjah. Hujjah itu artinya dengan argumen. Waghlub 'alaihim, dan bersikap keraslah kepada mereka.
Maksudnya apa? Bilintihari wal makti, kata Imam Al-Mahalli, yaitu dengan bentakan dan kebencian. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah jahannam. Wa bi'sal masir, dan jahannam ini seburuk-buruk tempat kembali. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikanlah di sini Allah menyuruh nabinya untuk memerangi orang kafir dengan apa? Pedang. Sedangkan orang munafik dengan perkataan dan argumen. Pertanyaannya, apakah dengan begitu berarti Nabi langsung mendatangi orang kafir lalu ditebas begitu? Atau bagaimana? Ya, artinya apakah? Ya, artinya apakah Allah menyuruh nabinya langsung menemui orang kafir lalu sikat dengan pedang gitu? Atau bagaimana? Tidak ya, tentunya dengan tahapan demi tahapan. Dijelaskan para ulama, maksud Nabi memerangi orang kafir dengan pedang ini ketika ini tidak bermanfaat. Ketika nasihat, bantahan tidak bermanfaat, baru ini. Artinya kalau setelah disampaikan ini tetap menentang dakwah, barulah Nabi diperintahkan angkat pedang, angkat senjata. Jadi bukan tingkatan pertama datangi orang kafir lalu nggak seperti itu ya. Bukan karena diserang, Ustaz. Apa? Bukan karena mereka menyerang. Ya apalagi, enggak, itu posisinya bukan seperti itu. Bukan posisi serang. Kalau diserang lain lagi, jelas itu kita bela diri. Kan ada tahapan di mana kita bahasanya ketika dua pasukan berhadapan itu ditawari masuk Islam, kalau nggak mau bayar. Itu menyerang ya, makanya ini jihad defensif, dia apa? Ofensif. Ya kan ada jihad defensif, jihad bertahan, ada jihad ofensif, jihad menyerang. Jadi ada tahapannya. Jadi tidak langsung orang kafir itu diacungkan senjata, didakwahi dulu. Ya, ini metode dakwah Nabi. Dan sebenarnya disyariatkan perang sebenarnya bukan memaksa orang untuk masuk Islam. Maksudnya apa? Angkat senjata ini supaya dakwah Islam bisa tersebar. Ya. Karena kalau maksud dengan jihad itu, angkat senjata itu supaya orang masuk Islam, berarti tidak ada satu orang pun kafir di muka bumi seharusnya. Ya tidak? Ya, di zaman Nabi, kalau memang tujuan jihad itu untuk menyingkirkan orang-orang kafir atau melenyapkannya orang kafir, tentu di zaman Nabi tidak tersisa lagi orang kafir. Ini menunjukkan jihad atau perang disyaratkan bukan untuk memaksa orang masuk Islam, tapi supaya dakwah Islam ini tersebar, supaya kalimat Allah itu tinggi, sebagaimana disebutkan dalam ayat dan hadis-hadis. Jelas Bapak ya? Jadi tingkatannya sekali lagi dimulai dari sampaikan lewat lisan dengan nasihat, dengan membantah argumen. Lalu setelah itu baru kalau udah nggak nerima bahkan menentang dakwah, menghalang-halangi dakwah, barulah. Nah ini. Dan ini juga berlaku. Ini kan ditujukan pada siapa ayat ini? Nabi. Dan Nabi ketika itu posisinya sebagai apa? Pemimpin. Seorang Nabi plus pemimpin, artinya punya kekuasaan. Jadi kalau kita, ayat ini nggak berlaku. Artinya kita yang tidak punya kekuasaan nggak bisa memerangi orang dengan senjata. Ya, jadi itu kita harus menempatkan ayat pada konteksnya. Jadi nggak bisa dipukul rata ya. Jelas Bapak-bapak? Ya, jadi ini perintah dari Allah kepada Nabi untuk memerangi orang kafir dengan senjata dan memerangi orang-orang munafik dengan lisan dan hujjah, dengan perkataan dan argumen. Pertanyaannya, kenapa dibedakan orang kafir dengan itu, orang munafik dengan lisan? Kenapa? Kata Imam Al-Mahalli kan sini kalau orang-orang munafik diperangi dengan lisan, dengan perkataan dan hujjah, argumen. Pertanyaannya, kenapa dibedakan? Kalau orang kafir gini, orang munafik begini. Karena orang munafik itu Islam juga. Iya, yang jadi masalah orang munafik ini mengaku Islam, mengaku Muslim, makanya bingung mau di ini, tapi dia mengaku Muslim. Sedangkan dalam Islam kita menilai seorang berdasarkan lahirnya. Kalau lahirnya menyatakan Islam sudah cukup. Ya. Sampai jelas dia melakukan pembatal Islam yang jelas lain lagi kan. Tapi kalau seorang masih belum nampak atau sekalipun sudah nampak, tapi dengan dieksekusi timbul fitnah, ini pun tidak boleh nah, makanya Abdullah bin Ubay, gembong munafikin di zaman Nabi, dia jelas-jelas memusuhi Nabi, jelas-jelas mencela Islam, jelas-jelas berusaha untuk membunuh Nabi. Tapi anehnya Nabi tidak mengeksekusi mati dia. Pertanyaannya kenapa?
takut fitnah. Khawatir nanti orang masuk Islam itu Muhammad mau bunuh sahabatnya sendiri. Nah ini ya. Jadi kalau orang munafik di sini Allah di sini kata Imam Al-Mahalli menjihad atau memerangi orang munafik yaitu dengan lisan dan hujjah, dibantah ini mereka syubhat mereka supaya mereka sadar. Wallahu alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka wahai Nabi, yaitu dengan intihar, dengan bentakan, wal mak, dan juga kebencian, kemarahan. Ya, ini sekali lagi tentu saja ada tingkatannya. Ini tingkatan keberapa? Enggak langsung pertama membentak. Ya Bapak ya. Jadi yang namanya dakwah itu dimulai dengan yang lembut gitu. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah jahannam. Tempat tinggal mereka orang-orang kafir dan munafik adalah jahannam, neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya enggak ada tempat yang lebih buruk daripada jahannam, daripada neraka. Kalau kita mau cari di dunia tempat paling buruk sekalipun, nggak akan nemukan tempat yang lebih buruk daripada jahannam. Iya tidak? Ya coba kita nyaksikan misalkan siksaan tempat yang paling menakutkan, orang-orang disiksa situ. Kalau kita bayangkan, mengerikan orang-orang di situ, seperti orang-orang komunis contohnya, menyiksa orang-orang lawan politiknya dengan cara yang mengerikan. Di antara mereka ada yang diikat, lalu diteteskan air terus sampai mati. Kalau orang tetes air terus rasanya dari apa? Lunak. Ya, ini kayak batu aja kalau tetes air terus lama-lama apa? Nah, ini gimana kepala manusia? Ini orang komunis yang kejam ya. Bukti sejarah sudah membuktikan itu ya. Jadi banyak bukti atau kabar yang bisa dibilang mutawatir menyebutkan kekejaman orang komunis. Tempat eksekusi atau tempat penyiksaan orang komunis terhadap lawan politiknya, terhadap umat Islam, terhadap apapun. Nah, kalau kita membayangkan itu tempat dianggap seperti neraka, mengerikan, maka ketahuilah neraka yang sesungguhnya lebih dahsyat daripada itu. Belum ada apa-apanya ya. Jelas Bapak-bapak, Ibu ya. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita untuk memerangi orang-orang kafir dan munafik dan bersikap keras pada mereka, dan tempat mereka adalah jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Lalu Allah katakan setelahnya, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah menjadikan istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Allah menjadikan istri Nuh, istri Nabi Nuh, dan istri Nabi Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Nanti saya baca dulu atau lanjut dulu ya. Kanata tahta abadaini min ibadina salihin. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut ini di bawah pengawasan dua hamba kami yang soleh. Kedua-duanya nih, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, berada di bawah pengawasan dua hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Fakhanatahuma, tapi kedua istri ini berkhianat kepada suami mereka. Berkhianat kepada suami mereka. Istrinya Nabi Nuh berkhianat kepada Nabi Nuh. Istrinya Nabi Lut berkhianat kepada Nabi Lut. Dalam hal apa? Di sini dijelaskan oleh Imam Al-Mahalli, aifiddin, dalam masalah agama, bukan dalam masalah ranjang. Makanya Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir menyebutkan ijma' para ulama, ijma' para mufassirin ahli tafsir, bahwasanya istri Nabi tidak mungkin berkhianat dalam masalah ranjang. Maksudnya apa? Masalah ranjang? Selingkuh lah, Allah jaga. Tapi kalau dalam masalah ini ya tidak terjaga. Contohnya ini, istrinya Nabi Nuh berkhianat, tapi bukan dalam masalah apa? Masalah selingkuh ya, tapi dalam masalah agama. Begitu juga istrinya Nabi Lut, dia juga berkhianat kepada Nabi Lut dalam masalah agama, bukan masalah ranjang. Seperti apa pengkhianatan mereka? Kata Imam Al-Mahalli, id kafarata, di mana keduanya kafir. Ini dianggap pengkhianatan. Karena apa? Suami mereka dua-duanya beriman kan, bahkan Nabi, tapi kok istrinya malah kafir. Berarti namanya apa nih? Pengkhianatan ya kan?
Bagaimana bisa mereka tidak turut, tidak menaati suami mereka? Kok bisa-bisanya kafir? Dan dari sini juga Bapak menunjukkan hidayah itu di tangan Allah. Bayangkan, bukan di tangan kita. Kita mengira kalau seorang itu nabi berarti anaknya bakal soleh, istrinya akan soleh. Ini kenyataannya. Kita nggak punya hidayah. Hidayah bukan tangan kita. Kalaupun kita mengeluarkan 1000 hujah di hadapan istri kita, di hadapan anak kita, kalau Allah belum bisa, kalau Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, maka dia tidak akan hidayah. Ya. Ini hiburan bagi kita sebenarnya. Bisa jadi kita punya kerabat, istri atau anak, kita berusaha ngajak dia untuk pada yang baik, ajarkan dia tauhid, mengajarkan dia sunnah, diarahkan untuk menjauhi syirik, menjauhi bid'ah, menjauhi maksiat. Tapi kenyataannya tidak juga sadar. Maka kalau kita mengalami seperti itu, ya bersabarlah dan bacalah kisah ini. Bagaimana istri Nabi Nuh, Nabi Lut tidak mengikuti suami mereka. Nah, ini artinya kita bertahu, oh iya, kalau saya istri saya masih muslim. Nah, ini istrinya Nabi Nuh kafir. Bukan cuma tidak ikut Nabi Nuh, tidak ikut Nabi Lut, tapi keduanya kafir. Lebih parah ya kan? Ya kan? Timpangannya kan? Ya ini Bapak ya. Kita kembali lagi, Allah membuat perumpamaan istri Nuh dan istri Lut sebagai, Allah menjadikan istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya di bawah pengawasan 2 hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Hamba yang soleh di sini siapa namanya? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhanatahuma, namun keduanya berkhianat kepada suami mereka. Fiddin, yaitu dalam masalah agama. Kenapa? Kafarota, karena keduanya kafir. Lalu dijelaskan oleh Imam Al-Mahalli di sini seperti apa bentuk pengkhianatan mereka. Wa kanat imra'atun Nuhin wasmuha Wahilatun taqulu liqaumihi innahu majnun. Istri Nabi Nuh, kan yang berkhianat kan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Istri Nabi Nuh namanya Wahilah, dan dia berkata kepada kaumnya Nabi Nuh, sesungguhnya dia, suami saya, gila. Bayangkan seorang istri ngomong pada kaumnya, suami saya gila. Pertanyaannya Bapak, pernahkah istri kita begitu? Enggak ya, alhamdulillah, makanya kita bersyukur ya. Jangan, ya nggak sampai seperti itu kan. Ini istri Nabi Nuh, bayangkan, suami saya gila. Luar biasa kan, bagaimana ini kurang ajarnya ya. Wa imra'atul, itu istri Nabi Nuh. Sedangkan istri Nabi Lut wasmuha Wa'ilah, namanya adalah Wa'ilah, tadullu qaumahu ala adyafi. Dia menunjukkan kepada kaumnya tentang tamu-tamunya Nabi Lut. Jadi istrinya Nabi Lut, dia menunjukkan kepada kaum Nabi Lut tentang tamu-tamunya Nabi Lut. Ya, tamu-tamu Nabi Lut ini adalah para malaikat, tapi menyerupai menjelma dalam bentuk pria-pria yang berwajah tampan. Yang jadi masalah kaumnya Nabi Lut. Nah, inilah homo ya, suka dengan pria ya, apalagi kalau prianya tampan. Nah, istrinya Nabi Lut menunjukkan kepada kaumnya tentang keberadaan tamu-tamunya Nabi Lut yang malaikat yang menjelma bentuk pria ya, pria-pria berwajah tampan. Lalu seperti apa menunjukkan kepada kaumnya? Idza nazalu bihi lailan biiqadin nar. Jika tamunya itu singgah atau mampir atau berkunjung ke rumah Nabi Lut di malam hari, maka si istri ini menyalakan api. Nyalakan. Memberitahu kaumnya bahwa di dalamnya ada, lihat tuh, menyalakan api. Lalu wan naharon bitadkhin, itu kalau di malam hari. Adapun kalau di siang hari, dia memberitahukan kepada kaumnya dengan dinyalakan diberi asap. Kalau malam hari api, siang hari asap. Kan kelihatan asap kan, siang hari kan, oh ini ada asap, oh berarti ada orang yang datang ke rumah Nabi Lut. Nah, kalau di malam hari ada api, berarti ada yang datang ke rumah Nabi Lut. Maka mereka pun langsung menghampiri rumah Nabi Lut, lalu demo. Minta tamu-tamu itu diserahkan kepada mereka. Gila. Sedangkan istri Nabi Lut mengabarkan kepada kaumnya tentang keberadaan tamu-tamunya.
Ya, falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka keduanya tidak bisa menolong kedua wanita tersebut dari siksa Allah sedikit pun. Artinya Nabi Nuh dan Nabi Lut nggak bisa menolong istrinya supaya selamat dari siksa Allah sedikit pun. Di sini kan min adabi, dari siksanya, nggak bisa. Padahal suaminya apa? Padahal kedua suaminya ini apa? Nabi. Tapi ketika istrinya durhaka, kafir, nggak bisa nolong Nabi. Ya. Jelas Bapak? Wakil, dan dikatakan lahuma kepada keduanya, kepada istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, udkhulan nar, masuklah kalian berdua ke dalam neraka, ma'dakhilin, bersama orang-orang yang masukinya. Siapa orang-orang yang masukinya? Di sini kata Imam Al-Mahalli, min kufari qaumi Nuhin wa qaumi Lut, yaitu orang-orang kafir dari kaum Nuh dan kaum Lut. Masuklah kalian berdua, wahai istri Nabi Nuh, Wahilah dan Wahilah, masuklah kalian berdua bersama orang-orang kafir dari kaum kalian. Nah ini ya, ini akan dikatakan kepada mereka ketika apa? Mereka di akhirat nanti. Ya. Jelas Bapak? Ya. Kita lanjut lagi. Wa daraballah, lalu ayat berikutnya ayat 11 ya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, dan Allah menjadikan istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Allah menjadikan istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya bagaimana? Kata Imam Al-Mahalli di sini, amanat bi Musa, istrinya Fir'aun beriman kepada Nabi Musa. Jadi sama tidak dengan sikap suaminya? Istrinya Fir'aun, Fir'aun siapa? Raja paling sangat kejam, sangat kafir ya. Bisa dibilang dia raja yang artinya gini, tidak ada raja yang lebih kafir daripada Fir'aun. Karena Fir'aun mengaku Tuhan, bayangkan, ana rabbukumul a'la, Allah sebutkan dalam Al-Quran, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, bayangkan. Nah, di sini istrinya Fir'aun dijadikan perumpamaan bagi orang-orang beriman. Kenapa? Amanat bi Musa, dia beriman kepada Nabi Musa, padahal suaminya kafir, menentang dakwah Nabi Musa, tapi dia justru beriman kepada Nabi Musa. Siapa namanya? Wasmuha Asiyatu. Nah, nama istri Fir'aun yang dijadikan perumpamaan bagi orang-orang beriman, namanya adalah Asiyah. Disebutkan dalam Musnad Ahmad, Asiyah bintu Muzahim. Nama lengkapnya Asiyah bintu Muzahim. Jadi istri Fir'aun, Asiyah, ini beriman kepada Nabi Musa. Beriman kepada Nabi Musa. Maka apa konsekuensinya? Kira-kira apa? Suaminya kafir, menentang dakwah Nabi Musa. Nah, si istri malah beriman kepada Nabi Musa. Kira-kira apa konsekuensinya kalau gitu? Siksa kan? Disiksa oleh suaminya. Makanya di sini fa'adzabaha Fir'aun. Karena dia beriman kepada Nabi Musa, maka Fir'aun pun menyiksanya. Nyiksa siapa? Istrinya Asiyah bintu Muzahim. Bi an autada yadaiha wa rijlaiha wa alqa ala sadriha roha 'azimatan. Seperti apa siksanya? Yaitu dengan diikat kedua tangannya dan kedua kakinya. Diikat gitu. Lalu diletakkan di dadanya alat giling yang besar. Ini seorang wanita yang ada kaki ini. Lalu letakkan di ininya alat giling yang besar, penggilingan. Ya. Lalu wastaqbala biha asyamsa. Setelah itu dia dihadapkan ke matahari. Artinya dia apakan? Jemur kan. Sudah diikat, tindih, mirip seperti apa ini? Bilal bin Rabah ya. Seperti itu. Tapi ini wanita ya kan. Ya bukan laki-laki. Kalau laki-laki itu kita udah mirisnya sih kan, kasihan kan. Maka bagaimana kalau wanita? Ya ini, jadi dia ikat kedua kaki dan tangannya, lalu letakkan alat giling besar di ininya, di dadanya, setelah itu dihadapkan ke matahari. Setelah itu fakanat idza tafarraqa anha man wukila biha wa wakala biha dhallalat malaikatu. Tapi jika orang yang menjaganya kan dijaga oleh tentara Fir'aun kan. Nah, kalau orang yang disuruh Fir'aun ini pergi, mungkin untuk urusan apa?
maka malaikat pun menaunginya supaya dia tidak kepanasan. Ya, ini jelas Bapak ya. Jadi bisa dibayangkan ya, gimana ya dia disiksa seperti itu. Setelah itu malaikat ketika orang yang jaga yang pergi, malaikat menaunginya dengan dengan diri mereka, dengan sayap-sayap mereka. Ilqalat, kita kembali lagi. Allah telah menjadikan istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Seperti apa? Ilqalat, yaitu tatkala dia berkata, Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, buatkanlah untukku rumah di sisimu, yaitu di surga. Wahai Tuhanku, buatkanlah untukku di sisimu rumah di surga. Ini diucapkan Asia, istri Fir'aun, ketika apa? Fi halit ta'dzib, yaitu ketika dia sedang disiksa. Ketika dia disiksa, dia langsung, ya wahai Tuhanku, buatkanlah untukku di sisimu rumah di surga. Ya. Fakasyafalaha fara'atu fasahula 'alaiha ta'dzib. Maka Allah pun menyingkap surga untuknya. Ketika dia disiksa, Allah singkap surga untuknya, maka si Asia ini bisa melihat surga, bisa melihat rumahnya di surga. Fasahula 'alaiha ta'dzib, maka siksaan yang dia rasakan pun terasa ringan. Ya tidak apa-apa ya. Kalau kita disiksa lalu kita diperlihatkan oleh Allah, ini nih balasan kamu ketika di surga. Rasanya bagaimana? Tenang kan? Tenang, lihat langsung kan. Nah, seperti Nabi SAW ketika menyaksikan keluarga Yasir disiksa. Ammar anaknya, Sumayyah ibunya, Yasir bapaknya. Ketika mereka disiksa, Rasulullah menghibur mereka. Sabrun ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Ini kalau Nabi yang mengucapkan ini rasanya sejuk Bapak ya. Ya jangankan Nabi, kalau ada seorang ulama kah atau siapapun yang berilmu, kita misalkan naudzubillah, jangan sampai lah, misalkan kita disiksa karena keimanan kita, karena kita berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan sunnah, kita harus disiksa, lalu kita dihibur. Itu setidaknya membuat kita agak tenang. Ya tidak Bapak? Betul kan? Ya, jangankan orang yang berilmu, orang biasa saja kadang bisa menenangkan kita. Contoh misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepakat para ulama menggelari beliau Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika beliau merasakan fitnah, siksaan di penjara, dicambuk sampai pingsan, diseret keluar jalan-jalan, diikat tangannya oleh tali, lalu talinya diikat ke kuda, keliling pasar-pasar. Nah, ketika itu beliau, ya namanya manusia biasa, kan ketika satu saat imannya kadang turun kan, siksaan demi siksaan terus menghampiri beliau. Nah, ketika beliau dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba seorang Arab Badui menasihati Imam Ahmad, wahai Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya kalau engkau hidup, engkau akan hidup dalam keadaan mulia. Artinya kalau engkau disiksa dan ternyata masih hidup, engkau tetap hidup mulia. Kalau engkau mati syahid. Akhirnya Imam Ahmad berkata apa? Faqawa qalbi. Akhirnya hatiku pun merasa kuat. Artinya kita semua butuh dengan nasihat dari siapapun. Jangan remehkan nasihat siapapun. Siapa tahu nasihat itu terdengar, telinga kita masuk dalam otak kita, lalu membuat kita terinspirasi menjadi orang yang baik, atau setidaknya menghindarkan kita dari maksiat. Ya, itu ya. Jadi ini pelajaran penting. Ya, jadi sini kita kembali lagi. Jadi ketika Asya bintu Muzahim disiksa, lalu dia berdoa, wahai Tuhanku, buatkanlah untukku di sisimu rumah di surga. Maka Allah pun singkap surga untuknya, sehingga dia bisa melihat rumahnya di surga. Maka dengan itu terasa ringanlah siksa yang dia terima. Wahai Tuhanku, buatkanlah untukku di sisimu rumah di surga, wa najjini min fir'auna wa amali, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Apa perbuatannya di sini maksudnya? Ya, singkat Imam Mahali wa ta'dzibihi, yaitu siksaannya. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan siksaan yang dia berikan kepadaku. Wa najjini minal qaumil zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Orang-orang yang zalim. Siapa itu? Ahladinihi,
yaitu orang-orang yang mengikuti agamanya. Agamanya siapa? Fir'aun, ya. Maka di sini kata Imam Al-Mahalli, faqabadallahu ruhaha, akhirnya Allah pun cabut rohnya. Rohnya siapa? Asia. Asia. Ya, setelah berdoa demikian, Allah bercabut rohnya. Namun di sini unik bahwa ada keterangan dari Imam Al-Mahalli, wa qala Ibnu Kaisan, berkata Ibnu Kaisan, rufi'at ilal jannati hayyatan falyatakul wa tashrab. Asia katanya diangkat ke surga dalam keadaan hidup. Diangkat ke surga dalam keadaan hidup, maka dia pun bisa makan dan minum di sana. Nah, ini perkataan Ibnu Kaisan, namun perkataan ini saya belum dapatkan keterangannya sanadnya, bisa jadi Israiliyat. Dan memang Bapak terserangnya sebagai bentuk amanah ilmiah, kisah yang tadi disebutkan bahwasanya Asia disiksa dengan itu, ini memang tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan demikian. Jadi ada kemungkinan besar ini riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat artinya apa? Riwayat dari Bani Israel. Nah, sedangkan sikap kita terhadap riwayat-riwayat dari Bani Israel bagaimana? Tolak atau terima mentang-mentang? Ya, kalau sikap kita ini, kalau misalkan riwayat tersebut bertentangan dengan Al-Quran, sikap kita bagaimana? Tolak. Ya. Kalau riwayat tersebut ternyata dibenarkan Al-Quran, sikap kita bagaimana? Terima. Tapi kalau tidak ada ayat Al-Quran yang mendustakan dan membenarkan, sikap kita boleh diceritakan, tapi jangan yakini itu benar-benar terjadi. Ya ibaratnya kayak hiburan saja Bapak ya. Ya termasuk ini. Jelas ya. Jadi ini anggap hiburan aja. Karena riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa Asia dihukum seperti begini-begini nggak ada riwayatnya. Ini dilihat dari Israiliyat, maka kita cukup ini aja sebagai pelajaran, sebagai hiburan, dan supaya kita istilahnya ya menenteramkan hati kita. Oh gini, bahwasanya orang yang soleh dapat siksaan. Maka kalau kita merasa diri kita soleh, berarti kita harus siap mendapat tantangan ini. Jelas Bapak? Ya, jadi itu keterangan dari Imam Al-Mahalli. Yang jelas kalau Asia disiksa betul, itu disebutkan oleh para ulama. Tapi kalau rinciannya secara detail ini tidak disebutkan dalam riwayat yang sahih. Itu cuma disebutkan dalam Israiliyat. Ya, maka sikap kita sampaikan tidak mengapa, tapi jangan yakin itu 100% benar. Jelas Bapak ya? Ya seperti inilah contohnya kisah itu guys, kisah Bani Israel yang tidak dibenarkan dalam Al-Quran dan tidak didustakan. Kisah lalat. Kisah tentang lalat doang. Kisah tentang lalat, misalnya kisah tentang ada orang masuk surga gara-gara lalat. Sudah kita singgung kan? Ya. Yang satu mempersembahkan lalat sehingga akhirnya dia masuk neraka. Yang satu tidak mau mempersembahkan lalat sehingga akhirnya dibunuh, lalu dia masuk surga. Nah ini Israiliyat. Dan ini tidak bisa dibilang tidak ada ayat Al-Quran yang mendustakan, dan tidak ada ayat Al-Quran juga yang membenarkan. Maka sikap kita sampaikan, tapi tanpa perlu meyakini 100% itu. Nah, jelas Bapak-Bapak. Kita lanjut ya. Itu tentang Asia. Lalu kita lanjut lagi. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Dan Maryam putri Imran yang menjaga kemaluannya, lalu kami pun tiupkan kepadanya sebagian dari roh kami, roh ciptaan kami. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Wa kanat minal qanitin, dan ia termasuk orang-orang yang taat. Jadi Maryam putri Imran dan Maryam putri Imran. Kenapa disebutkan dan Maryam? Nyambung kemana ini? Nyambung dari contoh yang baik. Ya, jadi kan Allah sebutkan sebelumnya, Allah menjadikan istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang beriman. Dan pada ayat selanjutnya dan Maryam, jadi Maryam juga perumpamaan bagi apa? Orang beriman. Dan Maryam putri Imran yang menjaga kemaluannya. Di sini kita lihat penjelasan Imam Al-Mahalli, hafizathu, menjaga artinya memelihara kemaluannya. Artinya dia tidak
berbuat itu zina, berbuat perbuatan keji. Fanafakhna fihi min ruhina, maka kami pun tiupkan kepadanya sebagian dari roh kami, sebagian dari roh ciptaan kami. Bukan berarti ini roh Allah Masuk. enggak, maksudnya roh ciptaan Allah ya. Siapa yang meniupkan di sini? Sini kami meniupkan padanya ya, sebagian dari roh ciptaan kami. Siapa yang meniupkan sini? Allah. Sini ai Jibril, maksudnya Jibril. Jibril yang meniupkan, bukan Allah. Loh, apa ini bukan takwil? Kan katanya kalian orang-orang apa salafi apa anti takwil. Ya, bukan takwil. Ini uslub gaya apa bahasa ini ada dalam ayat-ayat lain, bukan cuma ini saja. Contohnya Allah sebutkan dalam surat Al-Qiyamah apa? Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Jika kami bacakan Al-Qur'an, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Jika kami membacakan Al-Qur'an, maka ikutilah bacaan tersebut. Ikutilah perintah pada siapa ini? Nabi Muhammad. Jika kami membacakan Al-Qur'an, ikutilah bacaan. Jika kamu, apakah Rasul langsung dengar dari Allah? Jadi siapa yang membacakan? Jibril. Nah ini yang seperti ini ada Bapak, dan ini bisa tidak dikatakan takwil. Pembahasannya panjang Bapak ya. Nah, bukan waktunya sekarang. Ya kita langsung ini aja intinya. Jadi kembali lagi, Maryam putri Imran yang telah menjaga kemaluannya, lalu kami pun tiupkan padanya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia tadi belum dibaca ya. Haitsu nafakha fi jaybi dir'iha bi khalqillahi ta'ala fa'alahu al-wasil ila farjiha fa hamalat bi Isa. Tadi kan kami meniupkan padanya sebagian dari roh ciptaan kami. Maksudnya Jibril yang meniupkan sini, di mana Jibril meniupkan di kantong baju Maryam, roh ciptaan Allah, lalu roh tersebut masuk ke dalam kemaluannya. Sehingga dengan itu hamillah, mengandunglah Maryam, mengandung siapa? Isa. Ya, jadi ditiupkan oleh Jibril lewat kantongnya, lalu masuk, lalu hamillah Maryam, mengandunglah Maryam pun mengandung Nabi Isa. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha, dan dia Maryam membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya. Maksudnya apa? Syara'ihi, yaitu syariat-syariatnya. Wa kutubihi, dan juga kitab-kitabnya. Kitab-kitab yang apa? Al-munazzalah, yang diturunkan. Alhamdulillah. Berarti kita masih nonton sesuai fitrah kita ya. Yang diturunkan ya, yang membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan juga kitab-kitabnya. Wa kanat minal qanitin, dan dia ada termasuk orang-orang yang taat. Ya maksudnya apa? Minal qaumil muti'in, itu termasuk orang-orang yang menaati Allah. Ya ini tafsir surat At-Tahrim ayat 9 sampai ayat 12. Ya, dengan ini selesai. Berapa menit lagi? Sudah habis. 3 menit lagi. 3 menit ya. Ya. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari 3 ayat ini. Pertama, terutama dari ayat ke-9. Faedah pertama yang bisa kita petik dari ayat ini yaitu disyariatkannya jihad, memerangi orang-orang kafir dan munafik, tentunya dengan syarat-syaratnya. Ya, pertama tentu saja dengan lisan. Ya. Kalau orang kafir, kalau jihad ofensif ini yang berhak menentukan siapa? Pemerintah, bukan setiap warga negara. Ya. Dan orang munafik jihadnya itu dengan apa? Dengan hujjah, dengan perkataan. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat-ayat tadi, dekatnya orang-orang kafir dengan orang yang beriman tidak bermanfaat bagi mereka sama sekali. Kedekatan orang kafir dengan orang yang beriman tidak bermanfaat sama sekali bagi mereka. Saya ulangi lagi, kedekatan orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman tidak bermanfaat sama sekali bagi mereka kalau mereka tidak beriman. Iya tidak? Iya. Contohnya siapa? Si Nabi Nuh, Nabi Lut kan? Mereka dekat dengan orang beriman. Ya tidak? Bahkan bukan cuma orang beriman, orang yang sangat beriman. Nah, karena seorang nabi kan? Ya. Tapi walaupun begitu,
ketika keduanya, istrinya ini, dua wanita ini kafir, maka walaupun di dunia mereka dekat dengan orang yang beriman, orang soleh dan nabi, ketika di akhirat bermanfaat kedekatan mereka ini. Tidak ada. Ya, maka jangan tertipu dengan kedekatan seorang dengan orang yang soleh. Ya, misalkan saya mengaku saya ini keturunan nabi nih. Dari urutan ke-11. Nggak ada manfaatnya ya. Kalau kita pun misalkan anggap kita masih punya darah itu, tapi kalau kita tidak beriman dan bertakwa, tidak mengikuti sunnahnya, nggak ada manfaatnya sama sekali nasab kita itu. Jelas apa ya? Yang jelas kita semua keturunan nabi. Ya tidak? Kita keturunan dua nabi. Nabi Adam, Nabi Adam dan Nabi Nuh. Jadi kita bangga juga punya. Kalau ada orang, saya keturunan Nabi Muhammad, saya juga keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh dan Nabi Adam. Nah, itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari ayat ini, kedekatan orang yang beriman dengan orang kafir itu tidak akan membahayakannya sedikitpun. Kedekatan orang yang beriman dengan orang-orang kafir tidak akan membahayakannya sedikitpun kalau dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Contohnya siapa? Asia bintu Muzahim. Dia sangat dekat dengan orang yang paling kafir dengan sangat kafir. Tapi walaupun begitu tidak membahayakan sama sekali. Karena dengan itu dia akan masuk surga. Ya, jelas Bapak? Ya, dengan ini kita selesai dari pembahasan surat At-Tahrim ya. Berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk juz baru, surat baru, yaitu insyaallah surat At-Tur. Atur ya. Jadi dari awal juz. Dari juz kan? Adariyat. Atur aja lah. Atur aja. Adariyat kan masuk juz lain. Juz 6. Apa? Iya sih. Oh gitu ya. Jadi Adariyat apa? Atur. lengkap. Ya sudah. Iya. Ya adalah. Azariyat ya? Ya sudah. Berarti Adariyat insyaallah ya. Pertemuan berikutnya Adariyat insyaallah. Kita akan bahas surat Adariyat. Ya mungkin saja. Mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam. Akhir da'wana alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.